Halo, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran dan materi kali ini kita akan membahas tentang JavaScript. Nah, salah satu aplikasi yang kita akan buat adalah aplikasi to-do list. Aplikasi yang sederhana ini menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Nah, apa gunanya aplikasi to-do list ini? Adalah kita bisa memonitoring pekerjaan kita. Misalkan saya tambahkan tugas, misalkan memasak tambah, kemudian ngoding. Nah, kita akan pelajari menggunakan JavaScript bagaimana cara membuat aplikasi to-do list. Nah, kalau juga kita misalkan kita coret, kalau misalkan memasak sudah selesai, maka kita bisa klik lalu muncul garis. Nah, ngoding sudah selesai, kita klik juga, berarti semua sudah selesai. Lalu kita bisa hapus. Nah, kemudian aplikasi yang kedua yang kita akan buat adalah aplikasi biodata. Nah, misalkan saya mengisi biodata di sini. Tampilkan biodata. Nah, maka JavaScript akan menampilkan data yang baru saja kita inputkan. Oke, tetap semangat karena kita akan membuat aplikasi ini. Namun kita harus belajar juga dari sejarah asal-usul JavaScript. Baik, selamat mengikuti pembelajaran ini. Oke, JavaScript. Nah, di sini saya juga memasang ada logo CSS dan logo HTML5 karena kita akan menggabungkan JavaScript, CSS, dan HTML. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang HTML, kita memahami semua tag-tag HTML. Kemudian kita memasukkan CSS untuk tag HTML tersebut, dan sekarang kita akan mencoba bereksplorasi menggunakan JavaScript. Sebelum kita membuat aplikasi to-do list dan aplikasi biodata, terlebih dahulu kita akan memahami JavaScript, teori dari JavaScript. Baik. Apa itu JavaScript? JavaScript atau biasa disingkat dengan JS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web lebih interaktif dan dinamis. Dikembangkan oleh Brendan Eich pada tahun 1995, JavaScript awalnya dibuat hanya untuk berjalan di browser, tetapi kini digunakan juga di server, yaitu menggunakan Node.js. Peran JavaScript dalam web development yang pertama sebagai client-side scripting atau menjalankan kode langsung di browser pengguna. Kemudian yang kedua adalah DOM manipulation, yaitu mengubah tampilan halaman web secara dinamis. Berikutnya, event handling, yaitu menangani interaksi pengguna seperti mengklik tombol atau hover dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah asynchronous programming, yaitu mengambil data dari server tanpa reload halaman menggunakan Ajax atau Fetch API. Namun dalam pertemuan ini, dalam video ini kita mungkin belum sampai ke sana karena kita belum menghubungkan dengan database. Nah, kemudian selanjutnya game development. JavaScript bisa juga digunakan untuk membuat game berbasis web. Oke, selanjutnya bagaimana JavaScript bekerja di browser? Yang pertama adalah proses eksekusi JavaScript di browser. Yang dilakukan di browser yang pertama adalah parsing, yaitu browser membaca kode JavaScript, kemudian melakukan compilation, yaitu mesin JavaScript mengoptimalkan kode sebelum dijalankan, dan berikutnya adalah execution, yaitu kode dijalankan di dalam browser. Nah, contoh sederhana dari JS, kita jalankan kode ini di konsol browser, bisa menekan F12, kemudian pilih konsol, lalu kita ketik console log halo JavaScript. Nah, saya demokan ya. Saya demokan di sini. Nah, tekan F12. Ada juga laptop yang menekan Fn dulu baru F12, atau bisa juga di klik kanan baru pilih inspect, kemudian pilih console. Oke. Tampilkan konsol dengan klik kanan.
inspect, baru pilih konsol, muncul konsol. Lalu saya clear dulu. Lalu ketikkan console log halo JavaScript. Console log halo JavaScript. Oke, enter. Nah, maka akan menampilkan halo JavaScript. Nah, jadi begini caranya menjalankan browser menjalankan JavaScript. Nah, oke, kita lanjutkan. Cara menulis kode JS atau kode JavaScript. Yang pertama adalah melalui console log yang baru saja kita praktekkan. Nah, kita bisa mempraktekkan lagi alert halo ini JavaScript. Kemudian yang kedua, menulis JavaScript di HTML. Nah, ini adalah menggabungkan script JavaScript di dalam HTML. Nah, minggu lalu atau di video sebelumnya ini kita sudah belajar tentang CSS. Nah, CSS pun bisa digabungkan dengan HTML, namanya inline HTML atau internal HTML. Nah, sama halnya dengan JavaScript. JavaScript ini bisa digabungkan dengan HTML. Nah, kita perhatikan dari atas, mulai dari doctype HTML, artinya menjalankan HTML5, kemudian HTML length sama dengan ID, artinya memerintahkan browser untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tag head, ini adalah tag standar dari HTML. Kemudian di sebelum penutup body kita sisipkan, ada yang kita sisipkan yaitu script alert selamat datang di JavaScript, ditutup dengan tag tanda kurang dari kemudian slash script. Nah, ini adalah script JavaScript yang disisipkan di dalam HTML. Nah, jadi dia disisipkan sebelum tag penutup body. Selanjutnya, penulisan terpisah dengan HTML. Nah, JavaScript juga bisa ditulis terpisah dengan HTML. Nah, menulis kode JavaScript di tempat lain dan menulis HTML di tempat lain, lalu kita panggil ke dalam halaman HTML, sama halnya dengan CSS. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut pada dasar-dasar JavaScript. JavaScript menggunakan sintaks yang mirip dengan bahasa C dan Java. Beberapa aturan dasar yang harus dipenuhi dalam penulisan kode JavaScript. Yang pertama, dia bersifat case sensitive. Artinya kalau misalkan kita menggunakan name atau ID dengan huruf besar, diawali huruf besar, maka kita pun harus memanggilnya nanti dalam JavaScript menggunakan huruf besar. Jadi besar kecil huruf itu berpengaruh atau istilahnya case sensitive. Nah, selanjutnya setiap statement diakhiri dengan tanda semikolon. Ini opsional, namun sangat disarankan menggunakan tanda semikolon. Nah, berikutnya blok kode menggunakan kurung kurawal dan komentar ini sama dengan di PHP ya. Jadi slash 2 kali, atau jika komentarnya panjang kita bisa menggunakan slash asterik dan ditutup oleh asterik slash. Nah, variabel yang digunakan untuk menyimpan data, ada 3 cara untuk mendeklarasikan variabelnya. Cara yang lama menggunakan var. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, jadi membuat variabel dengan nama variabelnya nama, lalu kita isi dengan kata atau string Samuel, lalu kita cetak console log nama. Kalian boleh coba di console log yang tadi ya. Buka browser seperti ini. Buka browser, lalu klik kanan, inspect, lalu pilih console, lalu kamu ketikkan di sini. Nah, oke, bisa sambil dicoba, bisa videonya di pause lalu dicoba. Nah, masalah var dapat dideklarasikan ulang tanpa error, mengabaikan blok scope. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan let. Nah, jadi di sini let itu disarankan untuk variabel yang bisa berubah. Nah, jadi misalkan let umur sama dengan 25. Kemudian kita ubah di sini di baris kedua let sama dengan 26. Maka cetak
konsol log umur. Nah, seperti itu. Jadi bisa berubah ya kalau menggunakan LED. Oke, yang berikutnya adalah const, digunakan untuk nilai tetap atau tidak berubah, konstanta. Misalkan nilai P, const P 3,14, console log P. Nah, seperti itu. Nah, oke. Kita lihat perbedaan LED dan const. Nah, kalau LED bisa diubah, bisa juga, var juga bisa diubah. Tapi kalau var bisa dideklarasikan ulang, sementara kalau LED tidak bisa dideklarasikan ulang. Kemudian scope-nya kalau var itu global, kalau scope itu dalam blok. Nah, sama dengan konstan, berbeda dengan konstan, tidak bisa diubah karena dia konstanta atau tetap, nilainya tetap, tidak bisa juga dideklarasikan ulang, dan scope-nya adalah blok. Oke, kita lanjut dengan tipe data di JavaScript. Nah, tipe data itu ada yang kita sebut sebagai primitive types. Nah, di dalamnya ada string, number, boolean, undefined, null, symbol, big integer atau big int untuk angka besar. Nah, ini sini semua sudah dijelaskan, kurang lebih sama dengan MySQL bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah database sebelumnya. Nah, boolean ini sama dengan di MySQL ya. Boolean ini bisa bernilai true atau false. Kemudian selain primitive types ada juga yang namanya non-primitive types reference, yang itu array dan object. Array itu adalah kumpulan data dalam satu variabel. Kemudian object adalah struktur data berbentuk pasangan key value. Contohnya, let nama sama dengan Samuel, itu tipe data string. Kemudian let umur sama dengan 40, itu tipe datanya number. Nah, kalau number kita tidak memberi tanda kutip. Kemudian let is dosen sama dengan true, itu adalah boolean. Jadi apakah dia seorang dosen, maka true, artinya benar ya, true atau false. Nah, ini menggunakan boolean. Kemudian let hobby. Oke, ini adalah array, coding, musik, dan membaca. Kemudian let mahasiswa, kurung kurawal, nama Andi, kemudian umur 20. Nah, bedanya objek dengan array, kalau array menggunakan kurung siku, sementara kalau objek menggunakan kurung kurawal. Nah, kemudian kita cetak console log type of nama. Kemudian console log type of umur, ini adalah mencetak ke layar ya. Oke, silahkan dicoba. Videonya di pause dulu, kemudian kalian mencoba ini di console log. Nah, selanjutnya mari kita lihat operator di JavaScript. Ada beberapa operator. Yang pertama adalah operator aritmetika. Misalkan let x sama dengan 10, kemudian y sama dengan 5, maka console log x ditambah y maka menghasilkan 15. Jadi seperti ini ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian yang menggunakan asterik, ada pembagian, dan ada modulus, kemudian ada pangkat menggunakan asterik 2 kali. Oke, silakan juga dicoba dilakukan di console log. Selanjutnya operator perbandingan. Nah, masih dengan yang tadi ya, masih dengan let x sama dengan 10, kemudian y sama dengan 5. Lalu kita cetak lagi console log, tampilkan ke layar 10 lebih besar dari 5. Nah, maka akan menghasilkan nilai 10 dibagi 5 sama 10 lebih besar dari 5. Maka hasilnya adalah true. Kemudian 10 lebih kecil dari 5, hasilnya adalah false. Nah, jadi dalam operator perbandingan ini ada tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, tanda sama dengan, kemudian yang ini adalah membandingkan nilai dan tipe data sama dengan menggunakan tanda sama dengan 3 kali. Kemudian tidak sama dengan atau tanda seru sama dengan. Nah, ini artinya apa? Console log 10
10 artinya string ya, artinya string tidak sama dengan console log 10 artinya numerik tidak sama dengan string 10 seperti itu. Oke, selanjutnya operator logika. Di bahasa pemrograman PHP pun juga kurang lebih sama dengan ini ya. Operator logika AND, OR, dan NOT. Nah, kalau AND menggunakan true, and false, kemudian menggunakan tanda dan 2 kali, kemudian yang kedua ini untuk OR, kemudian yang ketiga adalah NOT atau menggunakan tanda seru. Nah, sekarang kita akan melihat control flow atau percabangan dan perulangan. Percabangan if else. Nah, ini paling sering kita dengar kalau belajar tentang bahasa pemrograman, percabangan if else. Menggunakan, misalkan kita membuat sebuah variabel let nilai sama dengan 85, lalu kita kasih fungsi if atau percabangan if else. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka tampilkan ke layar console log nilai A. Kemudian pilihan yang kedua, cabang yang kedua adalah else if. Else if menggunakan spasi ya. Else if nilai lebih besar dari 60, maka tampilkan ke layar nilai B. Dan pilihan terakhir atau percabangan terakhir, jika nilainya di bawah 60, maka console log nilai C. Oke, silahkan dicoba ke console log. Nah, selanjutnya switch case. Kita buat variabel hari dan kita isi ke dalamnya adalah string Senin. Kemudian switch hari. Case Senin, console log hari ini adalah Senin, kemudian break. Dan case Selasa, tampilkan ke layar hari ini adalah Selasa, break. Defaultnya adalah console log hari tidak diketahui. Nah, oke, jadi pada saat membuat aplikasi nanti kita bisa kembali melihat tutorial ini. Jika ada kesulitan, kita bisa kembali melihat tutorial ini kembali. Kalian bisa mencobanya dengan mempause video ini. Nah, selanjutnya perulangan for, while, dan do while. Nah, untuk for, looping, pengulangan, ini sama dengan bahasa di PHP ya. For let i sama dengan 0, variabel i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5, kemudian tambahkan 1 kepada nilai i. Jadi dia akan mengulang nilai i sebanyak 5 kali selama i masih kurang dari 5. Maka tampilkan ke layar iterasi ke i. Maka dia akan mengulang sebanyak 5 kali selama masih kurang dari 5. Oke, silahkan dicoba coba ini codingannya. Kemudian while loop. Nah, let j sama dengan 0, maka while j kurang dari 5, console log perulangan ke j plus plus. Nah, ini sama, bedanya hanya di penulisannya, tapi tampilannya sama. Nah, yang terakhir adalah do while, jalan minimal sekali. Let k sama dengan 0, jadi membuat variabel k, kemudian nilainya 0. Kemudian do console log eksekusi minimal sekali, k plus plus, atau tambahkan 1 setiap kali, while k setiap kali k kurang dari 5. Nah, sekarang kita lanjut pada fungsi dalam JavaScript atau function. Nah, function declaration, misalkan function sapa dalam kurung nama, kemudian mengembalikan nilai halo dan mengembalikan nama. Console log sapa Samuel, lalu akan menampilkan sapa nama seperti itu. Oke, silahkan dicoba di layar di komputernya masing-masing. Kemudian function expression menggunakan
variabel const tadi itu adalah nilainya tetap ya. Nah, kita membuat sebuah variabel tambah yang berisi fungsi A, B, kemudian mengembalikan nilai A ditambah B. Console log tambah 3, 4, maka outputnya akan menjadi 7 karena akan menjumlahkan nilai yang ada di dalam variabel tambah. Oke, selanjutnya arrow function. Arrow function itu cara menggunakannya adalah misalkan kita membuat sebuah variabel kali yang dalamnya A dan B, kemudian cara penulisannya adalah sama dengan lebih besar dari A dikali B. Console lognya kali, sebutkan dulu nama variabelnya, console log kali, kemudian 5,6, maka akan mengalihkan A dan B. Ini dianggap A dan B. Lalu akan melakukan operasi aritmetika yang kita sudah pelajari tadi, yaitu perkalian dengan menggunakan tanda asterisk. Nah, tanda slash 2 kali ini adalah komentar. Jadi kata atau kalimat di balik tanda slash ini tidak akan diproses dalam aplikasi karena dibaca sebagai komentar. Nah, selanjutnya manipulasi DOM dalam JavaScript. Nah, mungkin ini sudah mulai agak rumit ya, tapi tidak ada yang rumit kalau kita pelajari dengan baik-baik manipulasi DOM dalam JavaScript. Nah, apa itu DOM? DOM adalah dokumen object model, yaitu representasi struktur halaman web dalam bentuk pohon atau tree. Dengan JavaScript kita bisa mengakses, mengubah, dan memanipulasi elemen HTML melalui DOM. Cara mengakses elemen dalam DOM yang pertama adalah menggunakan getElementById dalam kurung, yaitu memilih berdasarkan ID. Nah, let heading sama dengan dokumen getElementById, misalkan judul. Kemudian console log heading inner text. Nah, ini kalau menggunakan getElementById. Yang kedua menggunakan getElementByClassName, memilih berdasarkan kelas. Nah, contohnya let items sama dengan dokumen .getElementByClassName. Misalkan kita mengambil item, lalu console log item array0 inner text. Oke, kalau misalkan kita mempelajari ini masih agak pusing-pusing, tenang saja, nanti kita akan masuk dalam contoh coding JavaScript seperti yang saya janjikan di awal video tadi. Kita akan membuat aplikasi to-do list dan aplikasi biodata. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan getElementByTagName. Yang keempat menggunakan query selector, yaitu memilih elemen pertama yang cocok dengan selektor CSS. Yang kelima menggunakan query selector all, yaitu memilih semua elemen yang cocok dengan selektor CSS. Let all items sama dengan dokumen query selector all item for each item, console log item inner text. Ini mungkin sedikit membingungkan ya. Kemudian kita bisa mengubah konten di dalam DOM. Yang pertama mengubah teks menggunakan inner text atau text content. Nah, misalkan let title. Jadi gini, kita akan mengubah teks title. Nah, kita buat dulu variabel namanya title. Let title sama dengan dokumen getElementById dalam kurung judul. Kemudian title inner text kita kasih judul baru. Nah, inner text ini digunakan untuk mengubah teks. Kemudian bisa juga mengubah HTML, inner HTML. Nah, contohnya ini bisa kita lihat di sini ya. Let div sama dengan dokumen .getElementById content div inner HTML. Nah, ini div inner HTML untuk mengubah HTML. Lalu kita ubah di sini menggunakan H2 teks HTML ini ya, tag HTML maksud saya H2. Kemudian kita juga bisa mengubah atribut dengan menggunakan set atribut. Nah, ini contohnya. Nah, jadi misalkan kita ubah atribut link menjadi ditujukan ke alamat google.com. Oke. Nah, kita juga dapat membuat dan menghapus elemen di dalam DOM.
mengubah konten dalam DOM. Misalkan membuat elemen baru, kita menggunakan create element. Let new element sama dengan dokumen.create element. New element .inner text sama dengan paragraf baru ditambahkan. Nah, ini kalau menambahkan paragraf baru. Kalau menghapus, kita menggunakan remove dalam kurung, balas kurung. Let element remove, document.get element by id, hapus element to remove. Oke. Nanti kita coba di dalam aplikasi jadi ya. Nah, selanjutnya event handling dalam JavaScript, menangani event on click menggunakan add event listener. Kalau misalkan menangani event on click, misalkan kita membuat sebuah variabel btn button, kemudian kita isi dokumen get element by id, klik saya btn on click function, maka akan muncul peringatan alert tombol diklik pada saat diklik. Nah, itu menangani event on click. Nah, ada juga menangani menggunakan add event listener, tombol diklik menggunakan event listener. Nah, selanjutnya event mouse over dan mouse out, hover effect. Nah, ini kalau misalkan mouse-nya kita mouse over ya atau mouse out, maka warnanya akan berubah. Kalau mouse over warnanya kuning, dan kalau mouse out warnanya biru. Nah, skripnya seperti ini menggunakan add event listener. Oke, kemudian selanjutnya event key down and key up, menangkap input keyboard. Nah, ini menarik ini ya. Dokumen add event listener key down function event console log tombol ditekan, lalu event.key. Ini menarik, kita coba dulu ini ya. Oke, saya clear dulu. Dokumen add event listener key down function event, buka kurung awal konsol. Dokumen add event kurang T, event listener key down function event console log tombol ditekan. Oke, kita coba. Oke, kita jalankan semua. Nah, maka JavaScript akan menangkap apa yang kita tekan. Nah, itu saya tekan kontrol, maka muncul menangkap apa yang saya tekan keyboard. Kemudian backspace. Nah, sama dengan tambah shift juga terbaca. Nah, ini bahaya kalau dimanfaatkan, disalahgunakan. Misalkan orang menginput password, lalu kita tangkap passwordnya. Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan ngoding ya.
ngoding menggunakan JavaScript, HTML dan CSS untuk membuat dua aplikasi, yaitu yang pertama adalah aplikasi to-do list dan yang kedua adalah aplikasi biodata. Nah, ini contohnya. Oke, perhatikan di sini saya menggunakan tampilan CSS untuk backgroundnya ya. Nah, ini ada perpaduan warna antara orange dan kuning. Kalau di sini biru muda dengan hijau. Nah, kita akan buat CSS-nya. Oke, menarik bukan? Oke, mari kita ngoding. Baik, kita akan membuat aplikasi to-do list. Oke. Nah, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam sebuah folder. Di pemrograman web. Kemudian saya akan membuat sebuah file. Saya keluarkan dulu ini. Oke, saya buat sebuah file to-do list di HTML. Oke, kita buat file HTML untuk to-do list. Nah, seperti biasa di 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kode HTML. Kita buat dulu seperti ini, kemudian HTML. Oke. Nah, di dalam HTML ada tag head. Nah, di dalam tag head ini kita masukkan dulu setelah HTML kita kasih length ID supaya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita buat di dalam tag head ini meta untuk ini untuk menentukan karakter set yang digunakan, yaitu UTF-8. Oke, selanjutnya kita atur juga supaya halaman ini responsif. Nah, menggunakan meta name viewport content sama dengan width device width initial scale. Oke, kemudian saya kasih titel to-do list. Oke, nah setelah selesai ini kita akan membuat HTML-nya. Sebelumnya kita akan membuat aplikasi to-do list. Nah, setelah head kita masuk membuat tag body. Nah, di dalam body ini kita membuat aplikasinya to-do list. Oke, ini adalah judul utamanya. Kemudian kita masukkan input type text. Nah, ini kita kasih ID. Nah, ID ini kita akan gunakan untuk kita akan panggil nanti menggunakan bahasa JavaScript. Ini kita kasih nama to do input. Oke. Ini placeholder ini
ditampilkan di input teksnya nanti. Jadi memberi arahan apa yang kita akan inputkan di sini. Tambahkan tugas Anda. Oke. Nah, setelah ini kita buat button, tombol. Nah, untuk button ini kita juga harus memberikan ID. Nah, buttonnya adalah add to do. Tambahkan. Oke. Nah, kemudian kita kasih buat lagi ini UL untuk menampilkan nanti tugas yang ditambahkan. Nah, to do list. Oke, nah ini akan menampilkan nanti daftar tugas. Oke, saya save dulu, kemudian kita coba jalankan. Tulis. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan berikan sentuhan CSS supaya menarik. Oke. Nah, di minggu lalu di video sebelumnya juga ada ditampilkan, ada dijelaskan tentang penulisan CSS ini. Di sini saya akan menulis CSS menggunakan internal di dalam tag head di sini, internal CSS. Jadi di dalam tag head ini saya akan menulis style. Oke, yang pertama yang kita akan hiasi adalah body. Nah, di dalam body ini guru awal kita akan memberikan font family Arial. Oke. Nah, kemudian kita kasih rata tengah itu menggunakan text align text line center. Oke. Nah, setelah itu ini ada double. Oke. Kita save, kemudian kita lihat dulu. Oke, sudah ada di tengah. Sekarang kita lanjutkan. Kita kasih background. Nah, backgroundnya ini kita kasih gradient, linear gradient dengan warna. Ikuti saja dulu ini kode warna ya. Ikuti 1 kode. Kemudian FNMD 365. Oke, untuk warna kuning, dan saya copy saja ini. Warna kuning dan warna orange. Atau merah. Oke. Ya, orange. Oke. Oke, kemudian kita atur height-nya, tingginya. Kita kasih 100. Atur display, flex, kemudian flex direction. Ini kolom. Flex direction ini untuk disusun vertikal ya. Kemudian yang display tadi itu menggunakan flex box. Nah, jadi height-nya itu 100 VH, tinggi 100% dari viewport. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi memusatkan, ini gunanya untuk memusatkan elemen
secara horizontal. Align items, center, kemudian justify content, center juga ini. Oke, kita simpan, kemudian kita lihat lagi. Oke, sudah mulai menarik. Sekarang kita akan mengubah lagi teks to-do list ini dan kita percantik di inputnya di sini dan juga di tombolnya. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, ini menggunakan H2 ya, H2 ini kita akan kasih sentuhan CSS. H2 kita kasih warna putih. Oke, simpan, kita lihat hasilnya. Oke, sudah putih. Kemudian kita akan memberikan sentuhan CSS untuk input. Atur jarak elemennya menggunakan padding. Kita kasih 10 pixel, kemudian width-nya 250, bebas ya, kalian bebas memberikan nilainya. Kemudian kita hilangkan bordernya, lalu border radius ini untuk membuat sudutnya bulat, kita kasih 5 pixel. Kemudian kita kasih juga margin bottom ini untuk jarak di bawahnya, kita kasih 10 pixel. Jadi ini mengatur jaraknya di bawah. Kita save dan kita lihat kembali. Oke, nah sudah ada jaraknya. Sekarang kita akan membuat menghiasi tombol button. Ini tombol button. Kita atur dulu paddingnya. Padding ini untuk ukuran tombol kita kasih 10 pixel, kemudian 15 pixel. Oke, bordernya non juga. Kita atur border radiusnya 5 pixel. Ini untuk membuat sudut bulat. Kemudian kita kasih background colornya. Background color kira-kira kita kasih warna Oke, jadi kalau menggunakan Visual Studio Code kita bisa memilih warna seperti ini. Oke, kemudian warna tombolnya, warna teks kita kasih warna putih saja. Kemudian kursor ini untuk mengubah kursor menjadi pointer saat diarahkan ke tombol. Kursor pointer. Kemudian kita atur transisi pada hover, kita atur 0,3. Oke, nah selanjutnya saya simpan dulu, kita lihat hasilnya. Oke, tombolnya sudah berubah tapi belum ada, kita belum menambahkan hover. Nah, oke. Nah, ini tadi yang merubah menjadi kursor menjadi pointer pada saat ditunjuk. Nah, jadi berubah menjadi gambar tangan. Nah, itu dikerjakan oleh yang ini, kursor. Oke, selanjutnya kita akan memberi button hover. Apa
apa yang kita akan masukkan di sini. Biar kelihatan lebih jelas, kita kasih background color, kasih warna pink saja, atau kita kasih gelap sedikit. Oke, kita coba. Oke, nah dia akan berubah menjadi lebih gelap dari warna sebelumnya. Oke, pada saat mouse-nya diarahkan. Oke, selanjutnya kita akan menghiasi UL ini. Ubah di list style type. Ini kita hilangkan. Oke, non list style type ini untuk menghilangkan bullet. Kalau di Word bullet ya, bullet and numbering. Kalau di Word bullet yang tanda bullet di kayak list ya, list daftar kita hilangkan. Kemudian kita atur padding, kita hilangkan paddingnya. Kemudian kita atur width-nya 300 pixel, background-nya kita kasih warna putih, kemudian border radius ini untuk membuat sudutnya bulat, kita kasih 10 pixel. Kemudian kita kasih juga box shadow. Nah, ikuti saja ini 4, 8. Bisa menentukan warna. Di sini saya menggunakan 0,1. Ini untuk shadow ya, untuk bayangan. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi poin-poinnya ke bawah. Untuk kita simpan dulu dan kita lihat. Oke. Nah, ini belum bekerja ya. Ini belum bekerja karena belum ada JavaScript. Oke, sekalian kita tambahkan dulu untuk daftar to-do list-nya nanti. Nah, kita tambahkan. Atau kita kerjakan JavaScript-nya saja dulu. Nah, di dalam JavaScript kita akan menangkap menggunakan get element by ID. Nah, jadi di dalam sebelum tag penutup body kita sisipkan script di sini. Oke. Nah, kita ambil dokumen get element by ID. Oke, kemudian kita pilih add to do. Nah, dari mana ini add to do? Ini kita ambil dari sini. Oke. ID ini. Oke, kemudian kita add event listener. Pada saat diklik. Pada saat diklik, kemudian function. Buka kurung kurawal, kita buat variabel input, let input sama dengan
dokumen get element by ID to do input value. Kita ambil nilai dari ID to do input. Oke, selanjutnya kita kasih menggunakan percabangan if ya. If input trim. Jika lupa di sini bagian ini, kalian bisa membuka kembali materi yang kita sudah pelajari di sebelumnya. Oke. Maka let list item sama dengan dokumen dot create element. Jadi dia akan menampilkan di bawah tombol nanti. Dia akan menampilkan semua tugas-tugas ke bawah. Oke, kemudian list item, inner text sama dengan input. Oke. Saya simpan dulu. Kita coba lagi di sini. Tes. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat event untuk mencoret. Nah, ini jadi event ini, input trim ini di atas ini adalah untuk memeriksa apakah elemen ini tidak kosong. Oke, kemudian kita akan membuat selanjutnya event untuk mencoret item saat diklik. Nah, jadi kita akan buat item coret menggunakan list item add event listener, klik function. Oke, kurung awal di style text decoration sama dengan line top. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol hapus. Let delete button, kemudian dokumen, create element button. Oke, selanjutnya delete button, inner text sama dengan hapus. Oke, selanjutnya delete button, add event listener, klik function, buka kurung awal, list item, remove ini untuk
menghapus item jika tombol diklik. Oke, selanjutnya kita juga akan menambahkan tombol hapus ke tag HTML di bawah tombol tambahkan, list item, append child, delete button, kemudian dokumen, get element by ID, to do input. Value. Nah, ini mengosongkan input setelah ditambahkan. Oke. Nah, untuk LI ini kita akan buatkan juga CSS. Nah, jadi kita tambahkan lagi di atas sini. Paddingnya kita atur dulu. Kita kasih 15 pixel. Kemudian pada saat kursor diarahkan, maka kita setting di kursor pointer. Kemudian kita kasih border bottom untuk garis bawah pemisahnya ini. Kita kasih pixel, kemudian solid warna putih. Kemudian menggunakan flexbox, kemudian kita atur rata kiri rata kanan, justify content space between. Oke, kemudian kita atur juga align item center. Oke, supaya dia berada di tengah. Oke, nah itu untuk LI-nya ya. Oke, nah jadi di dalam JavaScript ini kita menyelipkan HTML ya, namanya ini. Oke, jadi kita atur lagi di sini untuk hovernya. Untuk hover kita cukup memberikan background color. Kita kasih warna putih. Oke, kemudian kita tambahkan lagi untuk last child. Kita kasih border bottom. Kita hilangkan border bottom ini, menghilangkan border bawah untuk item terakhir. Oke, setelah itu kita atur buttonnya. Background color kita kasih warna ini.
kita atur paddingnya juga. Jalankan bordernya, kemudian radius 5 pixel, lalu kursor pada saat diarahkan mouse-nya akan berubah menjadi pointer. Oke, kemudian yang terakhir button hover. Kita kasih background color warna ini merah. Oke, simpan, Ctrl S, kemudian kita jalankan. Refresh dulu, tambahkan tugas, misalkan mengetik. Oke, kita tambahkan, maka akan muncul di sini mengetik. Oke, kalau misalkan kita tambahkan makan, tambahkan lagi. Oke, kalau saya klik ini, maka dia akan berubah menjadi garis. Maka ini untuk tombol menghapus. Nah, akan hilang. Tapi harusnya teks hapusnya di sini muncul. Oke, kita lihat di teks hapus. Ini apa ada yang salah di sini? Apakah warnanya yang salah? Oke, ternyata di sini ada typo, harusnya inner. Oke, simpan, kemudian kita jalankan lagi. Refresh. Tes. Oke, sudah muncul ya. Tes 2. Tambahkan. Oke. Nggak hapus. Oke, selesai. Nah, kemudian yang tampilan model HP tadi itu saya copy ini linknya. Itu saya menggunakan di sini. Ini yang saya gunakan. Jadi ini adalah mobile view. Oke, kita coba ke mobile view. Nah, diaktifkan saja begini, manage. Oke. Nah, sekarang sudah selesai. Tes 1, tes 2, tambahkan, kemudian hapus. Oke, selesai aplikasi to-do list. Nah, berikutnya kita akan membuat aplikasi biodata, aplikasi biodata.